Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai sistem persamaan linear 3 variabel. Oke, sebelum belajar silahkan semuanya berdoa terlebih dahulu. Pada hari ini kita akan membahas metode penyelesaian sistem persamaan linear 3 variabel menggunakan metode substitusi. Nah, metode substitusi adalah metode penyelesaian sistem persamaan linear dengan mensubstitusikan nilai salah satu variabel dari salah satu persamaan ke persamaan lain. Metode ini dilakukan sampai diperoleh semua nilai variabel dalam sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kita akan lihat contohnya. Sini ada contoh soal diketahui sistem persamaan linear 3 variabel atau disingkat dengan SPLTP. 5x dikurang 3y ditambah 2z sama dengan 3. 8x dikurang 5y ditambah 6z sama dengan 7. Dan 3x ditambah 4y dikurang 3z sama dengan 15. Nah, pertanyaannya tentukanlah nilai x, y, dan z. Oke, kita akan menyelesaikan permasalahan ini menggunakan metode substitusi. Oke, untuk angka pertama kita beri nama dulu persamaannya. Ini persamaan 1, persamaan 2, dan ini persamaan 3. Kemudian pada langkah 2, dari salah satu persamaan tersebut, pilih salah satu variabel untuk dinyatakan dalam dua variabel lainnya. Nah, kita akan memilih variabel yang koefisiennya paling sederhana. Nah, misalnya pada soal ini kita memilih dari persamaan 1, variabel z untuk dinyatakan dalam x. Nah, kita akan memilih variabel z untuk dinyatakan dalam x. Ini persamaan 1, 5x dikurang 3y ditambah 2z sama dengan 3. Nah, 2z sama dengan 3. 5x-nya pindah ruas menjadi negatif 5x, negatif 3y-nya dipindah ruas menjadi positif 3y, sehingga z-nya sama dengan 3 dikurang 5x ditambah 3y per 2. Nah, ini kita beri nama persamaan 4. Jadi, persamaan 4-nya dinyatakan dalam bentuk variabel z. Selanjutnya, pada langkah 3, kita substitusikan persamaan 4 ke salah satu persamaan dari dua persamaan yang belum digunakan. Nah, persamaan yang belum kita gunakan itu ada persamaan 2 atau persamaan 3. Nah, pada soal ini kita akan substitusikan persamaan 4 ke persamaan 2 sehingga menemukan persamaan 5. Nah, ini adalah persamaan 2, 8x dikurang 5y ditambah 6z sama dengan 7. Kita substitusikan nilai z yang ada pada persamaan 4 tadi, yaitu 8x dikurang 5y ditambah 6. Z-nya tadi yaitu 3 dikurang 5x ditambah 3y per 2, sama dengan 7. Kemudian 8x dikurang 5y, nah 6-nya ini kita kalikan ke dalam, 6 kali 3 18 per 2 ya, per 2-nya jangan lupa. Kemudian 6 dikali negatif 5x sama dengan negatif 30x per 2. 6 dikali 3y sama dengan 18y per 2 sama dengan 7. Selanjutnya 18x dikurang 5y, nah 18 per 2 bisa sama dengan 9. 30x per 2 18y per 2 sama dengan 9y sama dengan 7. Nah, tinggal kita jumlahkan atau kurangkan. 8x dikurang 15x sama dengan negatif 7x. Negatif 5x ditambah 9y sama dengan positif 4y. Kemudian sama dengan 7 dikurang 9. Kenapa dikurang? Karena 9 ini kita pindahkan ruasnya. Jadi dikurang 9. Sehingga hasilnya negatif 7x ditambah 4y sama dengan negatif 2. Kemudian 4y-nya sama dengan negatif 2 tambah 7x, sehingga y-nya sama dengan
negatif 2 ditambah 7x per 4. Nah, ini kita nyatakan dalam bentuk Y, sehingga Y-nya sama dengan negatif 2 ditambah 7x per 4. Nah, ini kita jadikan atau kita beri nama persamaan 5. Angka 4, kita substitusi persamaan 4 ke dalam persamaan 5. Nah, persamaan 5-nya tadi Y sama dengan negatif 2 tambah 7x per 4, sedangkan persamaan 4-nya Z sama dengan 3 dikurang 5x ditambah 3Y per 2. Nah, tinggal kita masukkan Y-nya, kita ganti dengan persamaan 5, yaitu negatif 2 tambah 7x per 4, sehingga hasilnya 3 dikurang 5x ditambah, nah 3-nya ini kita kalikan ke dalam, negatif 6 tambah 3 kali 7, 21x per 4-nya tetap. Nah, sini per 2. Kemudian, untuk menyamakan penyebutnya, kita kalikan 4 kali 3, 12 dikurang 20x, ditambah negatif 6 tambah 21x per 4. Nah, ini untuk menyamakan penyebutnya per 4. Kemudian, per 2 lagi. Nah, ini kita tinggal jumlahkan, negatif 20 ditambah 21 sama dengan x, 12 dikurang 6 sama dengan 6, jadi 6 ditambah x per 4-nya tetap per 2. Nah, 6 tambah x per 4 dikali, ini dibalik ya, dikali, karena ini per 2, maka dikali 1 per 2, sehingga hasilnya 6 ditambah x per 4 dikali 2 sama dengan 8, jadi Z-nya sama dengan 6 ditambah X per 8, maka kita dapat persamaan baru lagi, kita beri nama ini persamaan 6. Nah, angka 5, kita substitusikan persamaan 5 dan 6 ke persamaan yang belum digunakan. Nah, persamaan yang belum kita gunakan yaitu ada persamaan 3. Nah, persamaan 3-nya yaitu 3x ditambah 4y dikurang 3z sama dengan 5. Nah, di persamaan 5 kita mendapatkan nilai y, dan di persamaan 6 kita mendapatkan nilai z. Maka kita substitusikan dengan persamaan 3 ini. Nah, 3x ditambah 4y-nya tadi negatif 2 ditambah 7x per 4 dikurang 3z-nya 6 ditambah x per 8 sama dengan 15. Nah, 3x ditambah 4 dikali negatif 4 per 4 ini bisa kita coret ya, jadi tinggal negatif 2 ditambah 17x dikurang 3 dikali 6, 18, 3 ditambah kali 3 dikali x sama dengan 3x per 8 sama dengan 15. Nah, kita bisa menjumlahkan 3x ditambah 7x sama dengan 10x dikurang 2 dikurang 18 per 3x per 8 sama dengan 15. Nah, untuk menyederhanakan pecahan kita kalikan 8. Nah, di sini kan ada pecahan per 8. Untuk menghilangkan ini kita tinggal kalikan semuanya ini dengan 8, sehingga hasilnya 10 ke 8 80x dikurang 2 dikali 8 16 dikurang 18 ditambah 3x per 8, maka 18 dikurang 3x. Kenapa dikurang? Karena ini dibuka kurungnya, sama dengan 15 dikali 8 sama dengan 120. Nah, selanjutnya kita tinggal jumlahkan dan kurangkan. 80x dikurang 3x sama dengan 77x, negatif 16 dikurang 18 sama dengan negatif 34 sama dengan 120. Jadi 77x dikurang 34 sama dengan 120. Nah, 77x sama dengan 120. Ini dipindahkan ruas menjadi ditambah 34. Nah, 77x sama dengan 154. Sehingga x sama dengan 154 per 77. X-nya sama dengan 2. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai x-nya 2. Selanjutnya, angka 6. Kita substitusikan nilai x sama dengan 2 ke persamaan 5. Nah, kita sudah mendapatkan nilai x-nya sama dengan 2. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan 5. Persamaan 5-nya yaitu y sama dengan negatif 2 ditambah 7x per 4. Nah, kita ganti x-nya dengan 2.
Y sama dengan negatif 2 ditambah 7 dikali 2 per 4. Y sama dengan negatif 2 ditambah 14 per 4. Sehingga Y-nya sama dengan negatif 2 ditambah 14 sama dengan 12. Y sama dengan 12 per 4. Y sama dengan 3. Nah, kita sudah mendapatkan nilai X dan Y. Selanjutnya, kita tinggal mencari nilai Z. Nah, di langkah 7 ini kita akan mencari nilai Z dengan cara mensubstitusikan nilai X sama dengan 2 dan Y sama dengan 3 ke dalam salah satu persamaan ini, persamaan 4, atau persamaan 1, atau persamaan 2, atau boleh juga persamaan 3. Nah, untuk lebih mudahnya kita substitusikan saja ke dalam persamaan 4, karena persamaan 4 ini sudah dalam bentuk Z. Nah, persamaan 4 ini yaitu Z sama dengan 3 dikurang 5X tambah 3Y sama dengan 2. Nah, kita tinggal mengganti X dan Y-nya. 3 dikurang 5X, X-nya 2, ditambah 3, Y-nya 3, 3 kali 3, per 2. Nah, sama dengan 3 dikurang 5 kali 2, 10, ditambah 3 kali 3, 9 per 2. Sehingga hasilnya 3 dikurang 10 sama dengan negatif 7 ditambah 9 sama dengan 2. Z sama dengan 2 per 2. Nah, Z sama dengan 1. Nah, jadi kita sudah mendapatkan nilai dari semua variabelnya, yaitu nilai X sama dengan 2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 1. Nah, untuk mencek apakah hasil X, Y, dan Z ini benar, tinggal kita masukkan ke dalam persamaan yang ada pada soal. Kita cek 5, 10 dikurang 9 ditambah 1, benar ya 3. Kemudian 16 dikurang 15, 1 ditambah 6 sama dengan 7, benar. 3, 6 ditambah 12, 18 dikurang 3 sama dengan 15, nah benar. Jadi semuanya benar, maka kesimpulannya nilai X2, Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 1 adalah benar. Oke, untuk selanjutnya kita akan menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel dengan metode substitusi dan eliminasi. Nah, metode substitusi eliminasi ini adalah metode campuran antara eliminasi dan substitusi. Jadi pada metode ini kita akan menggunakan dua cara atau campuran, yaitu eliminasi dan substitusi. Nah, kita akan lihat contoh soalnya. Tentukanlah himpunan penyelesaian sistem persamaan berikut dengan cara eliminasi substitusi. Nah, persamaannya 5X dikurang 3Y ditambah 2Z sama dengan 3, 8X dikurang 5Y ditambah 6Z sama dengan 7, dan 3X ditambah 4Y dikurang 3Z sama dengan 5. Nah, penyelesaiannya, untuk langkah pertamanya kita beri dulu nama persamaannya. 5X dikurang 3Y tambah 2Z sama dengan 3, ini persamaan 1. Kemudian 8X dikurang 5Y ditambah 6Z sama dengan 7, ini persamaan 2. Dan 3X ditambah 4Y dikurang 3Z sama dengan 5, ini persamaan 3. Untuk langkah keduanya, pilih dua persamaan. Nah, boleh persamaan 1 dan 2, atau persamaan 2 dan 3, atau persamaan 1 dan 3. Nah, jadi persamaan yang mau diambil ini kita terserah ya, boleh 1 dan 2, atau 1 dan 3, atau 2 dan 3. Nah, pada soal ini kita akan mengambil persamaan 1 dan 2. Nah, di langkah 3 ini kita akan eliminasi atau hilangkan salah satu variabel. Nah, variabel yang kita hilangkan boleh variabel X, boleh variabel Y, atau variabel Z. Nah, pada soal ini dari persamaan 1 dan 2 kita akan menghilangkan atau mengeliminasi variabel Z. Untuk menghilangkan variabel Z-nya, kita harus menyamakan koefisiennya, yaitu untuk menyamakan koefisiennya, persamaan 1 kita kalikan dengan 3 agar Z-nya 6, kemudian persamaan 2 kita kalikan 1 agar hasilnya juga 6. Nah, jadi koefisiennya sudah sama-sama 6. Nah, jika tandanya ini sama-sama positif, maka kita kurangkan. Namun jika nanti
seandainya satu positif, satu negatif, tinggal kita jumlahkan. Nah, karena ini sama, kita kurangkan ya. Sehingga 15x dikurang 18 dikurang 8x sama dengan 7x. Negatif 9y dikurang negatif 5y sama dengan negatif 4y. 9 kurang 7 sama dengan 2. Jadi 7x kurang 4y sama dengan 2. Nah, kita menemukan persamaan baru. Kita beri nama ini persamaan 4. Selanjutnya di langkah 4, kita ambil lagi dua persamaan. Nah, selain dari persamaan yang telah dipilih pada langkah 2. Tadi di langkah 2 kita mengambil persamaan 1 dan 2. Nah, di langkah 4 ini kita harus mengambil persamaan berbeda. Di mana persamaan kita ambil selain dari 1 dan 2. Boleh 1 dan 3 atau 2 dan 3. Nah, kemudian eliminasikan atau hilangkan salah satu variabel lagi. Variabel yang dihilangkan harus sama dengan variabel yang dihilangkan pada langkah 3. Tadi di langkah 3 kita menghilangkan z ya, jadi di sini kita juga harus menghilangkan variabel z. Nah, kita lihat pada soal ini kita akan menghilangkan persamaan 1. Pada soal ini kita akan mengambil dari persamaan 1 dan 3. Persamaan satunya 5x dikurang 3y ditambah 2z sama dengan 3. Kemudian 3x ditambah 4y kurang 3z sama dengan 15. Nah, untuk kita menghilangkan variabel z-nya, kita harus menyamakan koefisien z-nya dengan cara persamaan 1 kita kalikan dengan 3 agar z-nya sama 6. Kemudian persamaan 2 juga kita kalikan di 2 agar koefisiennya juga sama-sama 6. Nah, ini sudah sama-sama 6 ya, jadi kita kalikan 5x dikali 3, 15x, 3y dikali 3, 9, 2z dikali 6, 6z, 3 dikali 3 sama dengan 9. Kemudian yang persamaan 3-nya juga 2 dikali 3 sama dengan 6x, 2 dikali 4 sama dengan 8y, dan negatif 3 dikali 2 sama dengan 6z, negatif 6z. 15 dikali 2 sama dengan 30. Nah, di sini koefisien z-nya sudah sama-sama 6, namun ternyata tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif. Nah, untuk tanda yang berbeda, kita tinggal jumlahkan agar hasilnya 0. Jadi 15x ditambah 6x sama dengan 21x, negatif 9x ditambah 8y, negatif 9y ditambah 8y sama dengan negatif y. Positif 6z dikurang negatif 6z sama dengan 0. Kita tidak buatkan lagi. 9 ditambah 30 sama dengan 39. Nah, ini adalah persamaan 5. Kita beri nama persamaan 5. Nah, di langkah 5 kita ambil persamaan 4 dan 5. Tadi kita sudah mendapatkan persamaan 4 dan 5. Nah, di mana persamaan 4 dan 5 ini ternyata adalah bentuk dari SPLDV. Dia hanya memiliki dua variabel lagi, karena salah satu variabelnya sudah kita eliminasi. Nah, langkah selanjutnya kita hilangkan atau eliminasikan lagi salah satu variabel dari dua persamaan ini. Oke, caranya dari persamaan 4 dan 5, hilangkan salah satu variabel. Pada soal ini, kita akan menghilangkan variabel x dengan menyamakan koefisiennya. Nah, jadi persamaan 4, ini persamaan 5. Untuk menyamakan koefisien x-nya, persamaan 4 ini kita kalikan 3 agar x-nya 21. Dan untuk persamaan 5 ini kita kalikan 1 agar x-nya juga 21. Nah, karena tandanya sama, tinggal kita kurangkan. Sehingga 21 dikurang 21, 0. Negatif 11y dikurang negatif y sama dengan negatif 11y. 6 dikurang 39 sama dengan 33. Sehingga y-nya sama dengan negatif 33 per negatif 11 sama dengan 3. Nah, kita sudah mendapatkan nilai y-nya sama dengan 3. Langkah 6, setelah nilai y diperoleh, substitusikan nilai y sama dengan 3 ke dalam persamaan 4 atau 5. Nah, pada soal ini kita akan substitusikan nilai y ke persamaan 4. Nah, jadi boleh ya disubstitusikan nilai y-nya ke 4 atau ke 5. Di mana 4 dan 5 ini sudah memiliki dua variabel tadinya.
Oke, kita substitusikan ke persamaan 4. Persamaan 4-nya 7x dikurang 4y sama dengan 2. Kita ganti y-nya dengan 3, sehingga 7x dikurang 12 sama dengan 2. 7x sama dengan 2. Ini dipindah ruas ditambah 12, sehingga 7x sama dengan 14. X sama dengan 14 per 2 sama dengan 2. Nah, kita sudah mendapatkan nilai y-nya 3 dan x-nya sama dengan 2. Selanjutnya kita akan mencari nilai z. Nah, untuk mendapatkan nilai z, kita substitusikan x sama dengan 2 dan y sama dengan 3 ke dalam salah satu persamaan. Bisa persamaan 1, persamaan 2, atau persamaan 3. Nah, pada soal ini kita akan substitusikan x dan y-nya ke dalam persamaan 3. Persamaan 3-nya yaitu 3x ditambah 4y dikurang 3z sama dengan 15. Tinggal kita ganti x-nya dengan 2 dan y-nya dengan 3, sehingga 3 kali 2 sama dengan 6, 4 kali 3 12 dikurang 3z sama dengan 15. Negatif 3z sama dengan 15, 6 tambah 12 18, dipindahkan ruas menjadi kurang 18. Sehingga negatif 3z sama dengan 15 kurang 18, negatif 3. Z sama dengan negatif 3 per negatif 3, sehingga Z sama dengan 1. Nah, jadi nilai X-nya kita sudah dapatkan 2, Y-nya 3, dan Z-nya sama dengan 1. Oke, nah kembali lagi untuk kita mencek apakah ini benar atau tidak, kita masukkan lagi ke dalam 3 persamaan yang ada pada soal. Nah, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat, semangat belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.